Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Setelah proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Apa saja tugas utama dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, itu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Nah, di sini ada beberapa keputusan sidang PPKI. Pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Putusannya diantaranya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian keputusan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, itu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Kemudian, pada tanggal keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, di antaranya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Kemudian membentuk alat kelengkapan keamanan negara, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur budaya tersebut? Nah, yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian unsur yang kedua yaitu mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Kemudian yang ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat tempat makan dan minuman, serta pakaian. Kemudian
Yang keempat, kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kemudian ada pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya. Kemudian sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian ada juga bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri. Bangsa kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, tadi beberapa unsur-unsur budaya. Sekarang faktor penyebab keragaman budaya. Yang pertama adalah faktor biologis, meliputi keturunan, ras, maupun suku. Kemudian ada faktor geografis yang berkaitan dengan keadaan alam. Kemudian ada faktor historis atau sejarah masa lampau. Dan yang keempat, faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, tadi 4 faktor yang menjadi penyebab keragaman budaya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jika kurang lebihnya sudah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.